Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 961, semuanya tidak terkalahkan. Kata-kata yang dilontarkan oleh Dimas Wu secara tiba-tiba dan jurus yang mematikan membuat orang lengah dan terkejut. Mendengar maksud dari kata-kata Dimas Wu, sebelumnya pertempuran dirinya dengan lelaki tua beralis putih selama itu bukanlah apa-apa. Atau mungkin dia tidak mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Dalam keadaan seperti ini dia ternyata masih bisa membuat lelaki tua beralis putih untuk menjadi kacau, bahkan hampir membuatnya kalah. Kerumunan orang di Istana Awan sangatlah ketakutan, membuat rasa kecewa dalam hati mereka semakin bertambah. Keadaan lelaki tua beralis putih awalnya sudah membuat mereka cemas. Sekarang ketika Dimas Wu sudah benar-benar mengeluarkan kekuatan sesungguhnya semakin membuat mereka semakin cemas. Mereka melihat ke arah Heaven Demon Sword yang diarahkan kepada lelaki tua beralis putih. Hati mereka seketika terangkat hingga ke tenggorokan. Rasa gugup dalam diri mereka sudah menghilang, membuat mereka tidak bisa berpikir dengan jelas dan merasa sesak nafas. Namun lelaki tua beralis putih saat ini malah terlihat tenang, seolah-olah kata-kata Dimas Wu membuatnya sadar dan mulai membangkitkan darah dan semangat juangnya. Dia tiba-tiba berkata, "Anak bodoh, sekarang aku akan beritahu kamu apa yang namanya perbedaan yang sangat jauh itu." Setelah itu lelaki tua beralis putih itu mulai mengeluarkan cahaya yang bersinar lagi. Cahaya itu bersinar ke segala arah, membuat udara bergetar dan awan mulai bergemuruh tidak tenang. Cahaya yang terang sudah menjadi perisai pelindung lelaki tua beralis putih. Dia membawa cahaya yang ada pada tubuhnya mundur ke belakang dan dengan cepat langsung menghilang di tempat itu. Kekuatan Dimas Wu yang melewati ruang dan waktu akhirnya hanya menghantam sebuah kekosongan, yang membuat udara hancur dan cahaya di tempat itu runtuh. Namun tidak mengenai lelaki tua beralis putih sama sekali. Mati. Setelah itu lelaki tua beralis putih tiba-tiba muncul di langit bersama dengan Dimas Wu. Dia melontarkan kata mati dengan keras yang menggentarkan tempat itu. Di saat bersamaan lelaki tua beralis putih mengeluarkan jurus telapak tangannya, mendorong kekuatan langit dan bumi ke arah Dimas Wu. Kekuatan langit dan bumi yang ganas membentuk menjadi sebuah sungai yang panjang. Dengan kekuatan guntur yang bisa menelan langit dan bumi langsung menyerang ke arah Dimas Wu. Serangan yang memukau ini membuat Dimas Wu menghilang. Merasakan sebuah serangan yang menyeramkan membuat hati Dimas Wu bergelombang. Awalnya dia kira mempertahankan pertarungan yang panjang itu sudah membuat tenaga dan kekuatan lelaki tua beralis putih itu habis. Tapi siapa sangka orang tua ini ternyata masih memiliki tenaga. Saat ini lelaki tua beralis putih ini membawa kekuatan langit dan bumi yang mematikan, membuat Dimas Wu harus berhati-hati menghadapinya. Tatapan matanya membeku, tatapan matanya memancarkan sebuah cahaya bertarung, dia menggabungkan roh jahat dalam tubuhnya dan kekuatan alam ke dalam Heaven Demon Sword. Setelah Heaven Demon Sword menyerap dua kekuatan yang berbeda, tiba-tiba membuat pedang itu memancarkan cahaya berwarna emas dan asap hitam yang tebal. Cahaya emas dan hitam bergabung menjadi satu, roh jahat dan roh alam sudah menyatu. Heaven Demon Sword saat ini sudah berubah menjadi luar biasa. Dimas Wu mengangkat Heaven Demon Sword miliknya dan dikibaskan ke arah sungai panjang berkekuatan langit dan bumi dengan cepat. Seketika cahaya emas yang menyilaukan dengan membawa aura yang kuat langsung menyerang ke arah kekuatan sungai panjang. Pada saat ini semua hal yang ada di langit dan bumi seketika tidak terlihat, semua makhluk di dunia menghilang, cahaya emas yang menyilaukan itu berubah menjadi satu-satunya hal nyata yang ada di dunia ini. Bahkan kekuatan sungai panjang yang bergulir dari lelaki tua beralis putih itu seperti terpengaruh dan menjadi tidak terlihat, seperti ilusi bayangan. Melihat ini mata lelaki tua beralis putih itu langsung mengecil, tatapan matanya berubah, hatinya penuh dengan ombak, dia kali ini sudah mengurahkan seluruh kekuatannya dan mendorong kekuatan langit dan bumi hanya untuk membuat Dimas Wu tahu perbedaan kekuatan antara mereka berdua.
bisa dibilang dia tidak menyisakan sedikit tenaga untuk mengeluarkan serangan seperti ini, tapi Dimas Wu ternyata bisa mengeluarkan kekuatan Heaven Demon yang terdalam, membuat kekuatan Heaven Demon Sword menjadi semakin meningkat. Dengan paksa memberikan jarak di antara dunia mereka, sebaliknya hal ini membuat lelaki tua beralis putih merasa sangat kecil, lemah, dan merasa sangat tidak bertenaga. Kenyataan ini membuat lelaki tua beralis putih merasa terkejut, kedua matanya penuh dengan keterkejutan. Jangankan lelaki tua beralis putih, bahkan Dimas Wu sendiri merasa sangat terkejut. Waktu dia memiliki Heaven Demon Sword tidaklah panjang, dia tentu saja mengira dirinya masih tidak terlalu mengerti Heaven Demon Sword. Kali ini tekanan yang diberikan oleh lelaki tua beralis putih sangatlah besar, membuatnya merasakan sebuah bahaya. Jadi barulah dia menggabungkan dua jenis kekuatan kepada Heaven Demon Sword, tapi dia tidak menyangka setelah pedang itu dikibaskan, kekuatan yang dikeluarkan bisa sangat menggelegarkan seperti ini. Yang membuatnya sangat terkejut. Saat ini dia merasa sangat tidak jelas sebenarnya dia yang mengendalikan Heaven Demon Sword atau Heaven Demon Sword yang mengendalikannya. Push. Seketika cahaya emas dari Heaven Demon Sword sudah dikibaskan dengan ganas ke arah sungai panjang yang bergulir. Sungai panjang yang seperti tak terlihat itu seketika menimbulkan sebuah lubang yang besar. Namun seketika lubang itu pulih dengan cepat, sungai Panaing itu kembali seperti semula, hanya saja dia terlihat lebih lemah dan hampir menghilang. Dan pada saat ini ekspresi wajah lelaki tua beralis putih berubah drastik. Alis putihnya mengerut, wajahnya terlihat kesakitan seolah-olah kibasan cahaya emas itu sudah mengani tubuhnya membuatnya mendapatkan luka dalam. Gelombang liar pada hati lelaki tua beralis putih mulai bersemangat, dia merasa sangat bingung, dia tidak mengerti mengapa bisa seperti ini, cahaya emas dari pedang itu jelas-jelas hanya mengenai sungai panjang yang bergemuruh, dan tidak mengenai dirinya sama sekali, lalu mengapa kulitnya terasa seperti terkena kibasan pedang? Mengapa rasa sakit itu terasa sangat nyata? Apa kamu terkejut? Dimas Wu berkata dengan datar, lalu memanfaatkan hal ini untuk mengejarnya. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia mengibaskan pedang ini ke arah lelaki tua beralis putih. Kibasan pedang ini lebih kuat, tajam dan tak tertandingi dari sebelumnya. Jiwa lelaki tua beralis putih itu bergetar, rasa sakit pada tubuhnya semakin kuat. Kepalanya terasa seperti ingin pecah, menghadapi kibasan pedang yang datang dari Dimas Wu ini membuat lelaki tua beralis putih itu merasa sebuah aura kematian semakin mendekatinya. Dia merasa sangat terkejut, potensi dalam tubuhnya seketika langsung diaktifkan. Telapak tangan Yuan Xia. Seketika lelaki tua beralis putih itu berteriak, aura tubuhnya meledak, kedua tangannya berubah menjadi telapak tangan besi dan menyerang keluar. Telapak tangan Yuan Xia adalah jurus versi cepat dari telapak tangan Tian Xia. Energi dasar telapak tangan Tian Xia ditambah dengan kekuatan yang mematikan, menghancurkan, dan seni bela diri yang abadi. Ini adalah jurus terdalam milik lelaki tua beralis putih yang memiliki kekuatan yang mematikan. Jika tidak terpaksa dia juga tidak akan menggunakan jurus ini. Selama ini dia juga tidak pernah menggunakan telapak tangan Yuan Xia ini, namun saat ini ketika menghadapi jurus mematikan dari Dimas Wu yang mengancam nyawanya, sehingga membuatnya harus mengeluarkan jurus terakhirnya ini. Telapak tangan Yuan Xia yang memiliki kekuatan mematikan dari seni bela diri abadi, seketika meraung kerasa dan menyerang ke arah kibasan pedang mematikan dari Dimas Wu. Kali ini Dimas Wu mengeluarkan kekuatannya hingga ke puncak. Semua roh jahat yang ada mungkin akan hancur ketika bertemu dengan kekuatan seperti ini. Namun Heaven Demon Sword milik Dimas Wu berkombinasi dengan roh jahat kuno yang mengeluarkan kekuatan Heaven Demon yang paling murni. Jurus ini tidak bisa dibandingkan dengan roh jahat dan kekuatan iblis yang biasa, dan tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Jurus ini sepertinya tidak terkalahkan. Sebelum dua serangan itu saling bertabrakan, langit sudah meledak. Seluruh dunia seolah-olah akan hancur. Di langit yang luas cahaya pedang berwarna emas memancar keluar, cahaya emas itu menyinari seluruh dunia, kekuatan iblis itu menakuti seluruh langit.
Semua hal yang ada di bumi ditutupi dengan cahaya emas dan kekuatan iblis berubah menjadi gelap. Heaven Demon Sword yang tajam bisa menghancurkan semua hal. Mata lelaki tua beralis putih juga memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Di lubuk matanya yang terdalam terlihat sebuah rasa takut. Dia tiba-tiba merasa waktu sangatlah kacau. Pedang ini bertahan selama ribuan tahun. Satu kibasan pedang membuatnya merasa sebuah aura iblis yang besar dari tubuh Dimas Wu. Roh jahat yang kuat dan murni. Roh jahat itu memaksa Heaven Demon Sword mengeluarkan energi yang paling dasar dan paling kuat. Lelaki tua beralis putih itu bahkan lupa hari ini hari apa, dan tubuh Dimas Wu sudah bergabung dengan iblis. Lelaki tua beralis putih itu tidak tahu ini karena dia sudah tua atau dia mengalami penyakit skizofrenia. Intinya dia masih tercengang di tempatnya berada dan tidak bergerak sama sekali. Duar. Ketika lelaki tua beralis putih itu tercengang, telapak tangan Yaunsa miliknya sudah bertabrakan dengan cahaya emas pedang kuno dari Dimas Wu di udara, yang menimbulkan suara ledakan yang keras dan getaran yang hebat. Setelah lelaki tua beralis putih itu kembali sadar, dia menyadari cahaya emas pedang itu sudah menghancarkan telapak tangan Yuansha miliknya, dan sedang menyerang ke arah dirinya. Udara sudah dihancurkan, cahaya emas pedang itu dengan cepat menyerang ke arah lelaki tua beralis putih sampai membuatnya tidak sempat untuk meresponnya. Push. Setelah itu sebuah darah memuncrat keluar, satu tangan lelaki tua beralis putih dipatahkan oleh pedang itu, membuat aroma darah menyebar di udara. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.